السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورسوله. Selanjutnya beliau berkata, dan diantara dan merupakan rukun iman kepada Allah, rukun iman adalah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat pada pembahasan yang lalu 3 rukun iman: keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada kitab-kitab Allah, serta keimanan pada para malaikat. Selanjutnya kita akan membahas rukun iman yang keempat, keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul adalah bentuk jamak dari kata Rasul. Dan Rasul itu sendiri bermakna al-mab'ud, yang diutus. Yang diutus untuk menyampaikan risalah. Kalimat Rasul adalah kalimat jamak yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah. Berarti rukun iman yang diinginkan di sini adalah keimanan terhadap seluruh rasul tanpa kecuali. Seluruhnya wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan jangan sekali-sekali ada keingkaran di dalamnya. Sebagaimana keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengimani seluruhnya tanpa kecuali. Keimanan inilah yang membedakan kita dengan umat yang lain. Mereka hanya beriman pada Rasul mereka saja. Adapun kita beriman terhadap seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Rasul di sini
adalah man uhiya ilaihi minal bashar bisyara' wa umira bitablighi. Mereka adalah orang-orang yang diwahyukan kepadanya dari kalangan manusia dengan membawa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Hanya perintah ini tidak hanya terbatas untuk para rasul. Nabi pun yang bukan rasul ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran. Karena itulah dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang umat yang diperlihatkan kepada beliau, maka dia melihat fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahb. Maka saya melihat ada nabi yang bersama dia hanyalah rahat. Ya, rahat hitungan 3 sampai 9. Ini saja pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulan. Dan saya juga melihat nabi bersama dia hanya seorang atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan saya juga melihat seorang nabi yang ternyata tak seorang pun bersama dia. Di sini kalimat nabi. Dan Nabi gambarkan mereka mempunyai pengikut. Iya. Ini menunjukkan bahwa mereka menyampaikan pula. Baik. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau sekaligus penutup para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Perhatikan kalimat ini. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau. Siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Wahyu yang seperti ini yang diberikan kepada Rasulullah ini kan kerasulan, ya. Kata Allah, kama sebagaimana auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah wahyukan pula kepada Nuh. Kemudian wan nabiyyina min ba'di, dan sebagaimana yang kami wahyukan kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Tidak disebutkan sebelumnya. Jadi wahyu yang semisal yaitu kerasulan yang kepada Rasulullah SAW itu diberikan kepada yang sebelum Nabi SAW, dihitung mulai dari Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam suratul Ahzab ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang dari kalian, dari lelaki-lelaki kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Rasul Allah dan penutup para nabi. Kalau beliau penutup para nabi, maka sekaligus penutup Rasul. Ya. Sebab Rasul terangkat menjadi Rasul setelah mereka diangkat menjadi nabi.
Kenabian dulu yang mereka peroleh, baru kemudian kerasuluan. Nubuah dulu yang mereka dapatkan, baru kemudian risalah. Berarti kalau kau penutup para nabi, berarti sekaligus tertutup kerasulan. Jelas? Tapi kalau kau penutup para rasul, maka belum tentu menjadi penutup para nabi. Dari sini jelas bahwa beliau salam adalah rasul yang terakhir dan sekaligus nabi yang terakhir. Adapun rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang pertama. Ini dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hadis syafaat. Hadis yang panjang yang sering kita ungkap tentang kedatangan, tentang berkumpulnya makhluk di padang mahsyar dan sebahagian manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam agar supaya Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disegerakan hisab. Tetapi Nabi Adam alaihissalam menyebutkan kesalahannya dan mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hanya beliau memerintahkan, itu Nuha awwal rasulin ba'athahu Allah. Datangi Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ini jelas menunjukkan bahawa beliau adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Terus Nabi Adam yang sebelum Nuh, Nabi Adam adalah nabi. Beliau adalah nabi dan bukan rasul. Dengan dalil Nabi SAW ditanya, "A'adamun nabi?" Maka beliau SAW menjawab, "Na'am wa mukallam." Dia adalah nabi dan mukallam, termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala bicarai. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menegaskan, "Walam takhlu ummatun min rasul yab'athuhu Allah taala bi syari'atin mustaqillah ila qaumi aw nabiyyin yuhi ilayhi bi syari'atin min qablihi liyujaddidaha." Qala Allah taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Wa qala ta'ala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu." Tak satu pun umat yang kosong dari rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan syariat tersendiri kepada kaumnya, atau seorang nabi yang Allah wahyukan kepadanya dengan syariat nabi dan rasul sebelumnya supaya diperbaharui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 35, 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh betul-betul kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ini jelas Allah tegaskan, sungguh betul-betul ba'atsna, kami telah utus. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah, pada setiap umat rasulah, seorang rasul. Ayat ini tegas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah pada setiap umat dengan diutusnya setiap umat ini rasul, yang tentunya menuntun kepada mereka, mengerahkan mereka pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai, yang mendatangkan manfaat bagi mereka di dunia, di alam barzah dan di akhirat, serta memperingatkan umatnya akan bahaya-bahaya di dunia, di alam barzah, apalagi bahaya nanti akhirat. Yang mana inti dakwah setiap nabi dan rasul, lihat lanjutan ayatnya, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka? Ani'budullah,
supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jatanibut taghut, dan supaya mereka menjauhi taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak satupun umat, kecuali pasti ada pemberi peringatan padanya. Ini jelas bahwa semua umat ada nadhir, ada orang-orang yang memberikan peringatan padanya, ada penegak hujjah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para nabi dan rasul itu diutus untuk memberi peringatan, mubasysyirin memberikan kabar gembira, dan sekaligus mundzirin memberikan peringatan, supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala setelah terutusnya nabi dan rasul. Mereka tidak mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya tidak ini. Bukankah mereka tahu bahwa Allah telah mengutus seorang rasul? Bukankah mereka tahu bahwa rasul itu adalah utusan Allah yang akan memberitahu apa keinginannya Allah, apa ancamannya Allah, apa peringatannya Allah? Kalau mereka sudah tahu ini, maka terlepas. Siapa suruh tidak mau pelajari? Padahal kamu sudah tahu. Dia adalah rasul Allah yang diutus untuk memberikan petunjuk. Kenapa kamu tidak mau tahu apa yang dibawa? Jadi nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sungguh kami telah menurunkan Taurat yang mana di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun. An-nabiyyun, kalimat jamak. Para nabi berhukum dengannya. Ini para nabi Bani Israel berhukum dengan Taurat. Berarti apa? Kitab sucinya nabi ini hanya Taurat. Bukan kitab suci baru, tapi Taurat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sepeninggal Nabi Musa, ada nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk memperbaharui, mengingatkan kembali Bani Israel akan Taurat. Tapi ternyata bersamaan dengan itu, ikhwah, luar biasa ngerinya keadaan Bani Israel. Tetap mereka merubah Taurat. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu. Yang mana para nabi itu berhukum dengan Taurat, yang mana mereka adalah orang-orang yang betul-betul Islam. Alladziina aslamu, mereka adalah orang-orang yang Islam. Lilladziina hadu, hukum itu bagi mereka orang-orang Yahudi. Di sini ikhwah, kalimat alladzina aslamu, mereka adalah orang-orang yang aslamu, menunjukkan satunya agama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari asal, maksud dari ajaran mereka, yaitu ajaran keislaman, ajaran ketulusan, ajaran ketundukan, ajaran pemurnian, ajaran yang dengannya selamat. Sebab murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari berbagai noda kesyirikan dan berbagai sarana yang mengarah ke situ. Baik, ini ilmu yang sangat penting, bahwa hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak di muka bumi, dan tak satu pun umat yang Allah Subhanahu wa taala utus, dan tak satu pun umat yang ada kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala telah utus rasul atau para penegak hujjah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini tegas menunjukkan keluarbiasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nikmat yang tiada tandingannya. Nikmat yang tiada tandingannya, terutusnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala untuk kita.
Kemudian kata beliau, "War-rusul bashar makhluqun, laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'." Ini memang sangat penting, yang di dalamnya banyak dari kaum muslimin, apalagi kaum-kaum sebelumnya, yang mereka salah dalam bersikap kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala sebab tidak memahami dan tidak meyakini prinsip ini, yaitu kata beliau para rasul dan juga para nabi seluruhnya adalah manusia. Mereka seluruhnya adalah makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, sama sekali mereka tidak mempunyai kekhususan dalam rububiyah sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Bukan milik mereka itu. Dan sama sekali mereka tidak mempunyai kekhususan hak dalam uluhiyah untuk diserahkan padanya ibadah. Sama sekali tidak. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan, tegaskan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, yang mana beliau adalah pimpinan para nabi dan rasul Allah, rasul yang paling besar, paling luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Surah Al-A'raf ayat 188. Qul, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, rasul yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakan ya Muhammad, apa itu? La amliku li nafsi. La, kalimat penafian. Apa yang dinafikan? Amliku, saya memiliki terhadap diriku. Ini yang ternafikan. Sama sekali saya tidak memiliki diriku. Dalam perkara apa? Naf'a, kebaikan apapun. Dia bentuk nakirah yang berada dalam susunan penafian, mencakup segala kebaikan. Wala, dan tidak pula dalam perkara darra, bahaya. Illa masya Allah, kecuali hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lihat. Ini prinsip, ini akidah, ini keimanan, sehubungan dengan keimanan kita kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka seluruhnya, bahkan yang termulia dari mereka Muhammad SAW, tidak mempunyai pemilikan terhadap dirinya dalam perkara apa yang mendatangkan manfaat bagi diri. Demikian pula dalam perkara apapun yang bisa mendatangkan bahaya bagi diri. Bukan milik beliau SAW. Ini ayat ketika hidupnya beliau SAW, apalagi ketika sudah meninggal. Nabi SAW tidak memiliki dalam perkara ini bahaya ataupun kebaikan. Tetapi siapa yang memilikinya? Siapa yang memberikannya? Siapa yang menganugerahkannya? Illa masya Allah, kecuali hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan milik kita, bukan hak kita. Bahkan bukan haknya Rasulullah SAW. Kita hanya berusaha. Kita hanya melakukan. Tetapi yang menentukan baik tidaknya apa yang kita lakukan, diterima tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sebab dia pemilik murni perkara ini. Anehnya ikhwan, banyak dari kaum muslimin, kalau umat yang lainnya justru dihilangkan kekafiran mereka. Hulu, berlebihan dalam bersikap kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepadanya, memohon kepadanya, kalau diyakini bisa menyelamatkan, Paling ini ayat turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ternafikan, saya tidak punya pemilikan terhadap diriku. Ini dirinya Nabi ketika hidup. Apalagi terhadap diri yang lainnya ketika masih hidup. Apalagi ketika sudah tidak hidup. Sudah wafat beliau. Karena itulah doa, permohonan, ibadah
Doa ini adalah merupakan ibadah besar, harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain. Ini prinsip yang betul-betul harus betul dipahami. Kapan kita tidak paham di sini ikhwah, maka kita tidak akan mampu merasakan kejinya, jijiknya kalimat-kalimat yang diucapkan dalam bentuk pujian-pujian kepada Rasulullah SAW atau orang-orang soleh yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perkara ini. Kalimat-kalimat yang sudah dicerahkan padanya kepada mereka sebagai penyelamat, penolong, dan yang semisal itu. Kalimat-kalimat seperti itu dapat kita jumpai dalam acara Barzanji atau pembacaan Qasidatul Burda, Ad-Daibai, dan yang semisal itu. Waliyadu billah. Lihat lanjutan ayatnya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Kalau seandainya saya tahu perkara gaib, maka pasti saya sudah memperbanyak kebaikan. Dan tidak ada satupun bahaya yang menimpa saya. Tapi ternyata Nabi juga kena bahaya. Bahkan dalam perang Uhud, helm besi Nabi SAW yang dipakai dalam peperangan ini ditembus oleh tombaknya orang-orang musyrikin sampai bercucuran darah. Mulut beliau pecah gigi beliau. Para sahabat yang membentengi Nabi SAW ketika itu gugur. Banyak di antara mereka gugur dan luka parah. Dan mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kan kalau mereka tahu bahwa akan terjadi seperti ini, saya tidak usah ikut dulu ya misalnya. Atau kita rubah dulu rencana penyerangan di sini misalnya. Kalau mereka tahu secara baik. In ana illa nadhiru wa bashir. Saya tidak lain kecuali hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira li qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Perhatikan kalimat li qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Saya tidak lain kecuali hanyalah nadhir, pemberi peringatan. Wa bashir, pemberi kabar gembira. Li qaum, untuk kaum yu'minun, yang beriman. Ini menunjukkan bahwa peringatan Nabi, kabar gembira Nabi hanyalah akan bermanfaat bagi mereka-mereka yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mempercayai apa yang beliau beritakan, yang meyakini kebenaran apa yang beliau sampaikan, yang betul-betul yakin al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Rabb kamu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni la amliku lakum darra wa la rashada. Qul inni la yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada." Katakanlah, sungguh saya tidak memiliki untuk kalian bahaya dan tidak pula hidayah. Katakanlah, sungguh tak seorang pun yang bisa menolong saya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak akan menjumpai satu pun penolong, pemberi penyelamat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, supaya mereka memahami, mereka mengetahui, mereka mantap berada di atas prinsip ini. Ini prinsip, ini keimanan, ini akidah.
Yang tidak boleh ada perselisihan di sini. Harus satu di atas ini. Kapan menyelisihi perkara ini? Maka disitulah permusuhan yang tidak ditanggung-tanggung. Siapapun, walaupun dia bapak kita, maka pasti terjadi permusuhan. Sebab perkara yang tidak ditawar-tawar. Ini perkara akidah. Dan sudah lewat pembahasan wala bara. Bagaimana cinta dan benci? Cinta dan benci harus betul-betul karena Allah. Kalau Allah mencintai perkara itu, kita cintai karena Allah. Kalau Allah benci, kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini mungkin kita sering dengar. Tetapi yang diinginkan adalah teriyakininya perkara ini dan betul-betul perkara ini mendasari keberagamaan kita. Banyak pelanggaran yang terjadi pada kaum muslimin itu disebabkan oleh rusaknya keyakinan. Banyaknya anggapan-anggapan Nabi dan Rasul itu begini, Nabi dan Rasul itu begini, Nabi Rasul keluar sudah. Sebagai sifat-sifat sebagai manusia, sebagai hamba yang tidak mempunyai kekhususan dalam rububiyah, dalam uluhiyah, sampai-sampai diserahkan pada mereka ibadah. Bahkan tidak hanya sampai di situ, turun kepada orang-orang soleh dari umat para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan lebih mengerikan lagi, orang-orang yang dianggap soleh diperlakukan juga seperti itu. Padahal bukan orang soleh, tapi dianggap soleh. Jadi diperlakukan seperti itu. Dari kalangan orang-orang yang dianggap wali, padahal bukan wali Allah Subhanahu wa taala, hanya merupakan wali syaitan. Sebab penampilannya melakukan perbuatan-perbuatan syaitan. Minum-minum di bar, sholat tidak sholat, main perempuan, dan semisal itu. Tapi dianggap sebagai wali. Saya bisa hilang-hilang katanya. Tidak dimakan peluru. Dan semisal itu. Kalau semisal itu, lihat orang-orang kafir Hindu, Buddha, banyak tidak mereka yang bisa seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Sementara kewalian dalam Islam itu khusus dimiliki hanya wali Allah, tidak dimiliki oleh lainnya. Apalagi? Tidak dimiliki. Bahkan sifat wali yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada takut bagi mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Karena kesempurnaan yakin mereka akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak bersedih. Kenapa? Siapa mereka? Lihat, alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka betul-betul berada di atas nilai ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan yang merupakan ukuran kewalian. Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala. Semakin hebat keimanan dan ketakwaannya, semakin hebat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ukuran sekarang apa orang? Ukurannya wali. Kalau bisa buat aneh-aneh. Semakin aneh, itu semakin wali. Al-ikhwah rahimakumullah. Tidak boleh menganggap wali Allah kecuali hanya mereka yang dianggap Allah sebagai walinya. Ini sifat wali Allah yang beriman dan bertakwa. Berarti semakin merealisasikan nilai-nilai iman, semakin bagus kewaliannya. Semakin bertakwa. Apa takwa? Pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan, kan? Ini inti pembahasan takwa. Semua pembahasan takwa kembali ke sini. Semakin sempurnanya pelaksanaan perintah dan semakin jauhnya dia dari larangan. Terus
semakin sempurna pelaksanaan perintah dan semakin jauh dari larangan-larangan, ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala yang semakin baik. Orang-orang yang seperti ini diserahkan sudah ibadah kepadanya. Didatangi tempatnya, dimintai doa kepadanya. Lihat lebih jauh, beliau tegaskan, وَتَلْحَقُهُمْ خَصَائِصُ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الْمَرَضِ وَالْمَوْتِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وَاصْبِهِ لِرَبِّهِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. Setelah beliau tegaskan di atas para nabi dan rasul itu adalah bashar, manusia. Kalau manusia berarti sama sekali tidak mempunyai kekhususan sebagai Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, ini serahkan padanya ibadah, sama sekali mereka tidak memiliki. Bahkan mereka mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Sebagai manusia, sakit, mati, perlu makan, perlu minum, lupa, dan yang semisal itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah dan mensifati Tuhannya, mensifati Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dan dialah Allah. Jadi yang saya sembah adalah Dia yang yut'imuni, yang memberi saya makan. Wa yasqin, dan yang memberi saya minum. Wa idza maridtu, dan jika saya sakit, fa huwa yashfin, Dia yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni wa thumma yuhyin, dan Dia pula lah yang mematikanku, kemudian selanjutnya akan menghidupkanku pada hari kemudian. Coba lihat sifat ini. Nabi Ibrahim Khalilullah, bapak para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang tulus betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beliau akui bahwa beliau perlu makan, perlu minum, sakit, mati, dan akan dihidupkan. Hidup dan mati. Adalah sifat manusia seluruhnya. Antum pun demikian. Bahkan orang kafir pun demikian. Binatang pun seperti ini. Inilah sifat makhluk. Makan, minum, sakit, hidup mati adalah sifat ini. Ini adalah sifat-sifat basyariyah. Perhatikan kata beliau, ketika mensifati Allah, Allah yang memberi makan saya, Allah yang memberi minum saya. Coba lihat kalimat ini. Kalimat ini bagi sebagian orang aneh. Kenapa saya katakan aneh? Sebab aneh kalau dia katakan yang beri minum saya ini Allah, yang beri makan adalah Allah. Padahal dia yang kerja, atau orang yang kasih, orang yang hidangkan, dan semisalnya Padahal kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan kedalaman ilmu dan sekaligus kesempurnaan syukur. Menunjukkan kesyukuran. Tahu betul bahwa hakikat makanan yang sampai kepadanya, minuman yang sampai kepadanya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak hanyalah sebab, bukan pemberi. Orang memberi kepada kita, siapa yang suruh dia? Siapa yang tuntun dia supaya memberi? Kemudian air yang dia datangkan, siapa yang turunkan? Segala sebab yang dengannya terjadi sampainya makanan minuman itu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Kalau itu siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau Allah inginkan, maka biar seluruh makhluk menghalangi, maka pasti jadi.
Sebaliknya, walaupun seluruh makhluk inginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan, maka tidak akan terjadi. Beda sebagian manusia, minta rezeki, minta ini ke kuburan, minta keselamatan, la ilaha illallah. Wa idza maridtu fa huwa yaskin, kata beliau. Dan jika saya sakit, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya. Banyaknya pelanggaran dari kalimat ini. Beliau akui bahwa dirinya sakit. Ini kalimat pengakuan bahwa saya sakit berarti apa? Saya adalah manusia, pasti terkena cacat, sakit. Tidak bisa menyembuhkan, justru menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau saya sakit, hanya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Sekarang mana apa? Yang menyembuhkan obat. Yang menyembuhkan dokter, yang menyembuhkan ustaz. Bahkan di antara dokter, para pengobat dan misalnya, tabib dan misalnya, saya bisa menyembuhkan. Keluar kalimat-kalimat kurang ajar ini. Saya bisa menyembuhkan. Ini kalimat-kalimat syaitan ini. Manusia hanya mampu untuk melakukan sebab usaha jadinya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yesus Kristus menyembuhkan? Tidak. Nabi Isa alaihissalam yang betul-betul Nabi Isa tidak bisa. Apalagi yang sekarang. Yang sekarang yang mereka anggap Nabi Isa bukan Nabi Isa. Mereka anggap sebagai Tuhan dan Nabi Isa bukan Tuhan. Mereka anggap sebagai Bapa, anak Tuhan, dan Nabi Isa bukan Tuhan. Mereka menganggap Nabi Isa, yang mereka anggap sebagai Nabi Isa adalah bahagian dari Tuhan, dan Nabi Isa bukan bahagian dari Tuhan. Apalagi yang seperti itu mereka katakan bisa menyembuhkan. Saya kuku. Syaitan jamaah. Tipuan-tipuan syaitan. Perdayaan syaitan. Makanya ilmu-ilmu seperti ini, walaupun tidak beragam, dimiliki. Bahkan ilmu yang seperti ini berkembang pesat di Cina. Di India. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita betul-betul yakin dan tidak goyah di atas keyakinan ini bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak siapapun juga. Bahkan tidak nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Bukan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, saya tidak lain kecuali hanyalah manusia seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika saya lupa, ingatkan saya. Ini dalam peristiwa lupanya Nabi akan rakaat salat. Kemudian diingatkan. Kemudian Nabi jelaskan, saya adalah manusia seperti kalian. Nabi katakan, saya adalah basar, manusia. Nabi perkuat lagi, seperti kalian. Seperti kalian. Lupa sebagaimana kalian lupa. Karena itu kalau saya lupa, ingatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya manusia. Karena itulah dalam persaksian kita, kita katakan mereka adalah hamba. Lihat persaksian saya kepada Nabi Rasulullah SAW. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdu, hamba. Hamba artinya yang dicipta, yang dikuasai, yang diatur. Ini salah satu makna hamba. Dicipta, dikuasai, diatur. Ini hamba. Harus kita persaksikan itu. Harus kita akui bahwa beliau adalah hamba. Dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya harus ditambah wa rasuluhu, dan rasulnya. Sudah lewat pembahasan yang pertama. Saya ingatkan persaksian kita kepada Nabi dan Rasul Allah Muhammad SAW bahwa beliau adalah hamba. Di dalamnya terkandung dua makna. Makna yang pertama apa? Hamba dalam arti pencipta, penguasa. Yang dicipta, yang dikuasai, yang
yang diatur. Yang kedua, hamba dalam arti apa? Yang beribadah. Kalau begitu, jangan sekali-sekali serahkan kepada Nabi Muhammad SAW hal-hal yang mengeluarkan dia sebagai ciptaan, sebagai makhluk yang dikuasai, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap bahwa dia bisa menyembuhkan, dia bisa menyelamatkan, dia bisa begini, dia bisa begitu dan semisalnya. Sebab dia adalah hamba. Yang kedua, dia adalah hamba dalam arti beribadah kepada Allah. Karena itu jangan sekali-sekali angkat beliau sebagai sembahan. Kita serahkan padanya ibadah, berdoa kepadanya, itu kan beribadah kepadanya. Khusyuk kepadanya, itu kan beribadah kepadanya. Iya, meminta pertolongan kepadanya, itu kan beribadah kepadanya. Apalagi artinya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Tapi ingat, penghambaan beliau sangat sempurna. Tidak sama dengan ibadah kita. Dan bersamaan dengan itu, dia adalah Rasul Allah. Kalau dia Rasul, maka wajib kita taati. Kita dengar, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya, kita muliakan. Sesuai dengan kadar sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba, sebagai manusia. Yang lewat batas itu. Sekarang la ilaha illallah. Betul-betul rusak betul ini. Tidak usahlah Nabi. Lihat sekarang sikapnya para umat, kebanyakan umat kaum muslimin terhadap tokoh-tokohnya. Terhadap kiainya misalnya, Andre Gurusa misalnya, terhadap ulama'nya misalnya, la ilaha illallah. Cium tangan sampai rebutan, baraka'na. Apa yang seperti itu? Ada yang rebut air minumnya, ada yang rebutan ininya, ada yang rebutan ininya. Pernahkah yang seperti itu diperlakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, kepada Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat yang sangat terkenal kemuliaannya, keutamaannya dalam Islam. Orang-orang bodoh yang memperlakukan perkara itu kepada para ulama'nya. Dan itu adalah salah satu penyerupaan kaum muslimin kepada orang-orang Nasara, kepada umat sebelumnya. Yang Nabi telah peringatkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibra, sejengkal demi sejengkal, wa dira'a bi dira'a, satu hasta demi sehasta, dua jengkal dua jengkal. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai walaupun mereka lah masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Nabi ditanya, al-Yahudi wan Nasara, apa yang kau maksudkan adalah Yahudi dan Nasara? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi dan Rasul harus kita yakini seperti ini. Manusia-manusia mereka, makhluk-makhluk. Tidak mempunyai kekhususan rububiyah, apalagi uluhiyah. Tidak ada sama sekali. Manusia sebagaimana manusia lainnya. Bahkan sebagaimana sabda Nabi SAW, saya adalah manusia sebagaimana kalian. Seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Ini keyakinan ini terhadap mereka. Kalau ini selamat, maka apa? Mudah bagi kita bersikap terhadap yang di bawah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sifat yang lainnya kita harus imani sebagai Rasul yang dengannya kita muliakan. Tapi pemuliaan yang jangan melupakan bahwa dia adalah hamba. Itu dia. Makanya dua ini tidak bisa lepas. Kalimat sah Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ini menolak apa? Ini membantah orang-orang yang lewat batas dalam bersikap. Dan kalimat persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalimat persaksian yang membantah orang-orang yang menyepelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyepelekan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam bentuk apa penyepeleannya? Datang hadis Nabi, kecil, akal saya, pendapat saya, itu lebih utama, guru saya dan yang semisalnya. Sehingga ngeri jamaah seperti ini. Yang lebih ngeri lagi, ternyata ada sebagian orang, sebagian kelompok yang kumpul semua kesesatan itu. Sudah gulu, menyepelekan lagi Nabi SAW. Jadi di satu sisi, mereka berlebihan kepada Nabi SAW.
sampai Nabi dianggap lagi bukan sebagai manusia biasa. Di sisi lain, dia tidak mau menerima sunnah-sunnah Nabi SAW. Disepelekan. Gurunya lebih utama, ininya lebih utama selain Nabi SAW. Dia gabungkan dua sifat. Iya. Sifatnya Yahudi dan sifatnya orang-orang Nasara. Sifat orang-orang yang lewat batas dan sifat-sifat orang-orang yang menyepelekan. Kita di mana? Kita orang beriman, imani Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diungkap dalam Al-Qur'an. Sebab keimanan yang seperti itu yang diterima. Bukan keimanan yang sesuai dengan perasaan, bukan keimanan yang sesuai dengan kata guru, bukan keimanan yang sesuai dengan perkataan gurutta, Andre gurutta, Pak Kiai, Ustaz, Syekh, ulama, tidak. Tetapi yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Apa yang mereka katakan yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Mereka adalah manusia, bisa lupa, bisa salah. Aneh sekali ucapan sebagian kaum muslimin, bahkan banyak kaum muslimin. Ketika disampaikan hadis Nabi SAW, apa katanya? Andre Gurutta tidak lakukan seperti itu. Ketika disampaikan larangan-larangannya, Nabi tidak pernah lakukan yang seperti itu. Para sahabat tidak pernah melakukan perkara itu. Itu adalah perkara bid'ah yang tidak tuntunan dalam Al-Quran, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya sama sekali. Tapi Andre Gurutta atau Pak Kiai melakukannya. Kalau seandainya, masa mereka salah? Coba lihat kalimat ini. Masa mereka salah? Ini kalimat yang sangat mengerikan ini. Masa mereka salah? Tuhankah? Sehingga tidak mungkin salah. Nabi Muhammad SAW saja sebagai Nabi dan Rasul salah. Ditegur. Hanya kesalahannya tidak membahayakan. Sebab langsung diluruskan. Kita apa? Salah dan terus berada dalam kesalahan. Bahkan bangga di atas kesalahan. Lihat. Abasa wa tawalla. Ini teguran ini kepada Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah dua keimanan yang saling mengharuskan, tetapi ada perbedaan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Nabi dan Rasul. Ini memerlukan ilmu. Ilmu ini yang dikenal dengan Furqan. Yang intinya sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena itu Al-Quran diantara namanya Furqan, pembeda. Harus punya ilmu pembeda. Mana haknya Allah, mana haknya Rasulullah. Mana yang boleh kepada Rasulullah, mana yang tidak boleh. Ilmu yang seperti ini jamaah luar biasa banyaknya orang tidak miliki. Kenapa? Sebab tidak mau menggali Quran dan Sunnah secara langsung. Hanya mau mendengar perkataan orang, kata ini, pendapat ini, pendapat itu. Dan ingat, orang-orang yang disiksa di alam barzakh, di alam kubur adalah mereka-mereka yang hanya ikut-ikutan. Ketika mereka ditanya, "Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk?" Mereka hanya mampu menjawab, la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang bilang begitu, saya juga bilang seperti itu. Adapun kaum muslimin mereka mengatakan apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW katakan. Mereka adalah hamba Allah, mereka adalah pengikut Muhammad SAW, bukan hamba dirinya, bukan hamba para ulama. Para ulama kita belajar kepadanya, kita ikuti, tapi ingat dengan prinsip apa yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Mereka bisa salah, bisa benar. Yang diambil yang benar. Cara mengambilnya lihat mana Quran, mana hadisnya. Selain itu tolak. Muliakan mereka, dudukkan mereka pada tempatnya selama mereka berada di atas sunnah. Kalau salah wajar. Satu pun imam dari kaum muslimin kecuali pasti salah. Abu Bakar As-Siddiq saja pasti salah. Apalagi yang lain. Tapi bersamaan dengan kesalahan itu tetap mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kalimat yang sangat aneh, betul-betul tidak bisa keluar dari kalimatnya orang-orang yang taklid. Mengatakan Andre Gurutta salah. Kualat itu. Keyakinannya. Celaka saya kalau saya bilang. Mereka lebih mau mengatakan Al-Quran salah. Secara tidak langsung. Ayat ini salah ya. Nabi salah. La ilaha illallah. Ini adalah perkara yang merupakan sebab besar
rendahnya kaum muslimin, merosotnya kaum muslimin, dan salah satu sebab besar teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus datang di negeri kita dan di negeri yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kaum muslimin seluruhnya kembali ke jalannya dengan ilmu, amalan, dakwah dan bersabar di atasnya sebagaimana jalan keselamatan yang disebutkan dalam surah Wal-'Asr. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.